serahkan kepada Bu Kades terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Porbinka Kecamatan Pesanggaran, Babin Kantikmas, Babinsa Desa Sumberagung, BPD Desa Sumberagung, Distrik Ketua dan Distrik Silir Baru, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih Rawai dan jenengan ini dengan ingin sharing sama Bu Kades, ingin ngomong-ngomongan sama Bu Kades. Saya menerima dengan baik tujuan jenengan, semoga apa yang jenengan harapkan di sini bisa terlaksana dengan jalan yang lancar. Amin. Biar Siti dan tak terlalu tegang di sini. Saya pengen apa yang jenengan harapkan monggo disampaikan. Nanti sebatas kami menjawab kemampuan desa, kan itu ya kemampuan desa. Jadi jenengan harus benar-benar apa yang jenengan mau dan disampaikan. Yang surat jenengan yang tertanggal berapa Pak Barudin? Berapa? 25 ya, bulan 25 bulan 1 ya, tanggal 25 bulan 1 karena padatnya kegiatan kami. Mohon maaf baru satu kali ini jenengan saya undang, okay? Tempo hari itu sebetulnya saya undang jenengan bukan karena kebetulan ada tim terpadu yang dari Kabupaten Banyuwangi supaya jenengan lebih jelas ya tak nih maksudku gitu loh. Tapi karena di situ saya lihat jenengan nggak sokopak Bu, nggak bisa ya wes kita agendakan. Alhamdulillah dengan Jumat berkah hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama-sama. Semoga sekali lagi apa yang sampai harapkan lancar terpenuhi dengan yang program yang benar-benar masuk di pemerintah. Mungkin dari saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kades. Mungkin ada tambahan dari Ketua BPD atau langsung bisa berikan audiensi. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan pancingan jenengan untuk bekal diskusi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo kita serahkan kepada jenengan tujuan dan keperluan yang mau disampaikan ke pemerintah desa. Mungkin ada salah satu dari jenengan yang menjadi perwakilan, monggo waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang agama lain, selamat siang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an Karim, la in syakartum la azidannakum inna dzalika syadiqul iqab. Ingkang mulya dumateng panjenenganipun yang kami banggakan Ibu Kepala Desa Sumberagung, Ibu Titin Agustin, yang beserta stafnya yang kami hormati, dumateng anggota DPD yang kami hormati, dumateng Provinka Pesanggaran yang kami hormati, dumateng Babinsa Sumberagung yang kami hormati, Babin Kantikmas Sumberagung yang kami hormati, wabil khusus sederek sependeritaan warga RW 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa silaturahmi di Balai Desa Sumberagung dan di keadaan sehat walafiat, penuh kedamaian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala
bapak-bapak yang kami hormati, kami warga RW 02 Kalibuh ingin menindaklanjuti sehubungan dengan isu terkait MOU perusahaan tambang emas area Gunung Salaan dan sekitarnya yang mungkin sudah disepakati oleh pemerintah desa Sumber-Agung. Untuk itu mohon kejelasannya dan kami minta fotokopi MOU tersebut untuk bisa kami pelajari. Kami bermusyawarah bersama warga RW 02. Untuk selajengipun mangke wonten tambahan saking sederek napa ingkang badhe diaturaken untuk kali ini sementara niku ingkang kula pertanyaaken makaten matur nuwun. Kulo jawab ini nopo nanya? Jawab nggih? Jawab nggih? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan jenengan. Jadi begini, kami beserta BPD diundang hadirkan di Kokon. Waktu itu bulan berapa Pak? Bulan 12 ya? Sekitar itu ya. Jadi di situ ada paparan-paparan dari perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah jelas instruksi dari presiden dan sudah jelas memang sudah punya legalitas surat-suratnya. Maka dari itu pemerintah harus mendukung perusahaan dan juga pemerintah harus mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu, setelah itu, karena di situ tidak ada waktu dan harus menjawab apa kemauan masyarakat yang ada sekitar wilayah tambang, kita kepala desa 5 sekecamatan Pesanggaran harus menjawab. Dan di situ kita sudah punya MOU, nanti akan saya berikan jenengan, monggo dipelajari. Pertama, saya minta pekerja itu harus wajib orang desa lokal Sumber-Agung. 2, kesejahteraan. Nanti Pak Bandel sudah dikopi. Tolong dikopi dibagikan, dikasih berapa, tak apa-apa. Ini perlu nanti diskusi. Saya di sini juga akan memperjuangkan jenengan. Nanti kemauan jenengan itu seperti apa akan kami sampaikan dan perjuangkan. Karena memang ring 1 ini benar-benar zonanya zona mati lah, zona bahaya. Tapi namanya tambang, kalau tambang itu sudah memang benar-benar tambang ini instruksinya presiden sudah ada legalitas jelas dan memang harus ditambang. Ya bagaimana pemerintah harus menjaga masyarakatnya. Begitu. Nah, di situ dari itu keluarlah MOU itu. Gitu loh. Apa yang disampaikan di situ keluarkan MOU. Loh kalau nanti nambang mau di Salaan, mau di Lombongan, mau di mana, mau di Jepet, apa di Sanggar, di mana itu dari perusahaan yang tahu. Gitu loh. Kalau kita pemerintah, intinya kalau memang ada pengembangan di wilayah kita ataupun di wilayah Kecamatan Pesanggaran, kami ingin masyarakat saya juga diperhatikan. Minimal kesejahteraan dan pekerja itu harus benar-benar, jangan banyak warga yang nganggur. Betul. Mungkin itu Pak Sutris dari saya. Ada lagi, monggo. Masih banyak Mas. Masih ada kopinya. Sebentar di kopi nanti dibagikan. Nanti menurut jenengan masih ada yang ingin diusulkan, jenengan membuat tambahan usulan, nanti saya juga menyampaikan tambahan usulan dari masyarakat tentang MOU ini. Betul? Apa nanti diskusi jenengan seperti apa? Monggo tambahan atau gimana, nanti sampai menyurat kepada kepala desa, nanti kepala desa meneruskan ke tim terpadu. Begitu, Pak Sulis.
Oke, saya jawab sosialisasi. Jadi tambang itu sebetulnya sudah sosialisasi tapi di tempat tambang. Nah, waktu sosialisasi itu saya juga ada kegiatan di kabupaten. Beberapa yang ikut sosialisasi. Di situ BPD, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat. Nah, saya juga sudah menyampaikan pertemuan-pertemuan yang ditemukan BSI itu sebagai sosialisasi, bagian dari sosialisasi. Permintaan jenengan seperti apa, monggo jenengan sampaikan, nanti kita tambahin. Monggo, Pak. Oke, untuk sementara itu saudara-saudara kepengen sosialisasi itu secara terbuka. RW 2 khususipun teman-teman Bapak Subrako. Jadi saat RW 2 saja nih. Khususipun umumipun Ini yang datang RW 2 apa? RW 2. Nah itu bukan RW 2 Pak kali itu. Warga Subrako. Oh pendamping. Oke, siap. Siap, kita tidak usah dipersulit permintaan masyarakat karena kami untuk berjuang untuk jenengan cintanya apa saya akan perjuangkan. Saya akan sampaikan nanti Pak dari Pak BPD menambahi nggih. Monggo Pak BPD. Oke, terima kasih Bapak. Jadi apa yang dilakukan Bapak itu memang ini MOU atau perjanjian ini adalah antara perusahaan dan pemerintah desa Sumberagung. Nah, kami sebagai BPD itu bagian dari pemerintahan desa Sumberagung juga ikut menyaksikan. Terus yang kedua perlu jenengan ketahui, ya, sebenarnya isi dari perjanjian ini istilahnya isi dari MOU itu ada kesepakatan ini adalah semacam formalitas saja. Dalam arti ini seperti perjanjian atau MOU pada umumnya. Yang penting di lampirannya apa? Nah, kalau jenengan lihat di sini lampirannya ini kurang detail, tapi ini menyangkut desa Sumberagung. Nah, ini lampirannya ini yang bisa diukur. Dalam arti jenengan punya program apa, jenengan punya keinginan apa, dalam arti kepentingan umum di daerah jenengan bisa dilakukan. Yang baru dari perusahaan itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu dana CSR itu langsung dikelola oleh desa lewat APBDes. Setelah MOU ini maka CSR akan dikelola oleh kelompok masyarakat. Makanya jenengan kalau dalam jenengan dengan kelompoknya jenengan dalam arti untuk kepentingan umum itu monggo jenengan bisa membuat Pokmas, nanti ada SK dari Bukades, terus apa yang jenengan minta. Kami yang ada di desa, kepala desa dan BPD akan berusaha semaksimal mungkin mengawal program ini jenengan. Sing ketok moto yang saya lihat itu paru doyong ngalar jalannya sih kalau ngono itu menurut aku dari PT ya izin jalan, makanya itu monggo lah dengan bikin Pokmas, terus dengan ajukan permintaannya, kami desa dan kepala desa dan BPD akan siap mendukung itu. Terus terkait sikapnya pemerintah desa tadi dikatakan Bupati ini berada di tengah-tengah, dalam arti tengah-tengah bagaimana ini adalah program nasional, objek vital nasional yang itu diinstruksikan oleh mulai dari presiden sampai bupati ya, itu bahwa pemerintah harus mendukung investasi. Namun kami di desa tidak mau hanya mendukung saja. Masyarakat piye, kontribusinya di perusahaan apa, itu yang kami perjuangkan. Kalau kami dalam arti kepemerintahan desa
oh itu investasi seperti itu tidak boleh, terus terang kami tidak ada kekuatan dan kemampuan di situ. Tapi kalau kami mengawal untuk kesejahteraan, untuk infrastruktur, itu adalah kewajiban kami, seolah akan kami perjuangkan gitu. Nah, terkait sosialisasi, ini perlu saya sampaikan. Sosialisasi itu adalah ranahnya atau sing itu perusahaan. Nah, dia menggandeng kabupaten namanya tim terpadu. Lek karepe Bukades, karepe saya sebagai PPP, yo sosialisasi kok kabeh tidak sosialisasi, tapi sing duwe gawe iki kono. Jadi yang punya wewenang sana, sing tidak soko itu wewenang sana. Dan mungkin dari jenengan walaupun tidak semua, saya yakin ya pernah lah tidak ngomong-ngomongan atau bisa tambang itu menyampaikan apa-apa yang menjadi program dan apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Ya itu sekedar tambang dari saya, mungkin nanti ada hal yang ditanyakan atau mungkin perlu hal yang lain, insya Allah nanti kami sambung. Sebasun sangat niku tanglet niku mengacu yang IMN warga RW 2 niku sudah pernah mengusulkan atau sudah dicek dari pihak SBSI tentang pelaksanaan pengepalan atau lampu itu, tapi sampai sekarang sudah berapa tahun tidak ada realisasi. Ya untuk itu saya mengacu kepada itu, dan itu saja belum diselesaikan. Ya sekarang malah menambah masalah baru, termasuk kesalahan iku wau lan iku kita dereng ngertos niku mungkin napa niku konsekuen atau konsekuensinya itu bisa dipercaya atau tidak. Nanten lek sampun berjalan kados enak iki nggih susah juga. Hanya janji-janji saja. Monggo. Jadi gini Pak, ya saya jawab. Jadi gini, kenapa kok buluran langsung MOU ditandatangani? Saya tidak mau kecolongan. MOU ini sudah diketahui oleh Polres, disaksikan oleh Bupati. Jadi usulan-usulan jenengan nanti ini tidak berhenti di tambang saja. Makanya kemarin ada koperasi yang di Rawarejo, saya sambungkan sama di pemerintah kabupaten tidak maunya langsung BSI. Karena kalau langsung BSI sekarang itu tidak ada. Jadi bagaimanapun lewat kabupaten yang didampingi oleh Kesbangpol dan Kasat Intel. Dan di situ Kasat Intel perintahnya Kapolres, Kesbangpol perintahnya Bupati. Kenapa kok gitu? Saya MOU kalau dulu kan tidak ada MOU Pak. Tidak ada perjanjian, ada sepakatan. Ini MOU ini tidak main-main ini Pak dibuatnya. MOU yang jenengan pegang itu. Jadi apa-apa yang jenengan programkan, saya pikir jenengan jangan mikiri jalan saja. Kesejahteraan sampai juga harus sama pikirkan. Betul? Gaya kelompok-kelompok, kok jenengan ini belum terlanjur ini. Gak apa-apa. Loh, level saya sekarang. Saya yang pegang, saya yang kasih. Ayo, sekarang ada 15 kelompok yang sudah di ACC. Loh, jenengan ini termasuk kok carry. Gitu loh. Ayo wes sedang gaya kelompok, nanti SK-nya saya buatkan SK apa yang jenengan usulkan, tapi sesuai ojo pitik jalur sapi lah tadi. Nggak sampai pitik sapi-sapi lah apa gitu loh. Maksudnya kelompok ini apa? Pemberdayaan apa? Kalau jalan dan lain-lain itu ya itu ranah ibu lurah. Enggak ada sidik jalannya. Kan ada sidik jalan Sumbragung ini. Tinggal itu. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Kadus sama Pak Sedes. Anggaran CSR yang tahun 2023 ini saya utamakan di Wihara Bangkaran. Kan itu toh. Nah, sama di daerah Pak Rawo
sama di daerah Sanggawe. Ini kan tinggal sedikit di jalan kita ini. Waru Doyong, tinggal berapa itu? Nah, sementara jabatan saya kan tinggal 1 tahun ini, bulan 10 sudah habis. Tapi nggak apa-apa kalau program saya sudah berjalan, nggak apa-apa biar jabatan saya habis, programnya tetap berjalan karena tahun ini juga itu akan jalan program itu. Maka dari itu, ayolah sampai berpikir jernih saiki. Ketinggalan sampai nggak berpikir jernih karena gini, kalau pikir sosialisasi nanti yang bisa jawab BSI, tapi tidak mungkin lah. Tak mungkin apa dia gimana dia minta sejahtera, gitu loh. Kalau tambang ini digandolono, kalau memang sudah ditambang sana menggandoli kayak apa kita? Iya gandoli, kan itu benar-benar harus diinstruksi presiden dan itu memang benar-benar akan ditambang digandolono kayak BKI itu jadi korban lagi awal ini. Nah, pikirannya sekarang ayo maju, ayo pikiran yang jernih. Apa yang jenengan harapkan nanti kita sampaikan sesuai dengan aturan. Ngoten lho. Nggih, bareng-bareng. Wes mari kene kok aku celuk jak ngobrol bareng Pak Sutris. Saya siap. Ngobrol bareng di mana? Enake piye bagaimana? Jangan ngobrol bareng saya. Tak dampingi sampean. Begitu. Samaan kita ya piye meneh wong sing duwe awak dhewe kok. Ayo. Kan gitu. Monggo, nanti bagaimana? Yang mau usul lagi, siapa? Jadi semasuk sangat monggo sederek ingkang badhe usul. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua yang hadir di sini. Pada intinya gitu Bu, teman-teman di sini yang jelas permintaannya cuma satu. Ingin ada sosialisasi dari perusahaan, dari desa yang terkait tentang MOU. Cuma itu saja. Kirim surat ke beliau. Yang jelas itu Bu, sosialisasi terbuka di RW 02 yang disaksikan oleh warga 02. Namun itu saja Bu, tidak lebih. Kalau tidak lebih itu monggo. Saya kasih peluang jenengan kirim surat resmi nggih ke Bukades, tujuannya ya ke perusahaan tapi lewat Bukades. Gitu nggih. Nanti yang bisa menjawab kan bukan saya, karena saya tidak punya perusahaan, saya punya rakyat. Saya ini sebagai jembatannya masyarakat. Apa kemauan masyarakat saya jembatani. Piye masyarakatku jaluke piye apa kan gitu ya. Saya tidak ngalang-alangi jaluke njaluk apa monggo. Tapi lewat surat resmi. Kapan-kapan aku jangan ngobrol. Ojo ngobrol langsung ini, ngobrol di rumah sampean. Nggih, ayo jangan ngobrol, saya siap. Siap. Sedih saya kalau lihat jomblang. Kan udah sudah paham enggak Pak Mas? Jomblang kan sedih. Ayo aku jangan ngomong. Tak orahin sampean. Kan begitu. Terus sampai nyedek lurah tahu. Kok nyurati ya bingung lurah. Tidak dekat itu tidak sayang. Kan begitu Pak. Tidak. Kacamata ini enggak baca pokoknya. Tidak dekat tidak sayang. Slow. Sayang terus jatuh cinta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan bagi yang beragama lain yang kami hormati, pertama jajaran Korbimka Kecamatan Kesanggaran yang hadir pada pagi hari ini dari kepolisian dan dari Koramil, Kepala Desa Sumber-Agung Ibu Vivin Agustin bersama jajarannya, Ketua BPD bersama anggota distrik Dusun Silir Baru, dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang pada siang hari ini, yang tergabung dalam sebuah kesepakatan ingin koordinasi dengan kepala desa yang intinya untuk menciptakan situasi lebih kondusif. Sebagai awal saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan kepada Ibu Kepala Desa terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman. Namun yang menjadi ganjalan teman-teman mulai kemarin itu adalah sebuah isu yang sedang beredar di masyarakat.
Maka sebelumnya saya menyampaikan, izinkan saya menyampaikan pepatah yang pernah kita sampaikan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Maka kami kemarin ditunjuk oleh teman-teman untuk mendampingi, untuk ketemu dengan pemerintah desa Sumberakun dengan harapan tidak sesat di jalan. Maka harapannya penjelasan dan keterangan juga tidak menyesatkan. Begitu ya. Yang kedua, isu bahwa kepala desa itu telah menandatangani MOU kesepakatan terkait Gunung Salaka. Itu isu yang sedang beredar. Maka dengan ketemunya teman-teman dengan pemerintah desa itu bisa menjawab dan mengklirkan bahwa isu itu benar atau tidak, sehingga isu itu menjadi fitnah atau tidak. Sebab kalau fitnah sakitnya di sini, bukan kan begitu. Yang selanjutnya, isu yang beredar bahwa kepala desa itu bersama BPD menandatangani MOU itu dengan syarat telah melakukan sosialisasi sebelumnya. Nah, isu itu sedang berkembang. Nah, apakah memang benar itu isu itu? Maka nanti biar dijawab, biar clear Bu Kades, tidak berkepanjangan. Yang kedua, kami sepakat hadir pada hari ini. Satu, mari kita datang, jangan diartikan ini sebuah arena untuk menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat, siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi kita semua ingin mencari solusi yang terbaik untuk desa kita, tanpa menyalahkan instansi maupun seseorang maupun kelompok, karena di sini bukan tempatnya untuk saling menyalahkan. Untuk itu kami siap mendampingi teman-teman itu. Maka pada pagi hari ini pun yang hadir sesuai dengan kesepakatan tadi malam, jumlahnya ya 25 maksimal. Kita cek semua yang hadir, jangan sampai ada penumpang gelap. Saya tidak ingin mendampingi teman-teman tetapi ada penumpang gelap yang tujuannya mencari manfaat tetapi malah mendapat mudarat. Bapak Ibu yang kami hadir, yang kami hormati, begini Bu Kades, kalau berbicara tentang kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, JS dan sebagainya, kita sadar bahwa PTBS ini sudah mempunyai izin, bahkan memang instruksi presiden bahwa kita harus mendukung dan menjamin keamanan, keselamatan investor yang ada di desa kita dengan tujuan membangun desa, dengan tujuan membangun desa dan mensejahterakan rakyatnya. Teman-teman ini merasa bahwa semua yang menjadi unek-uneknya selama ini terganjal. Terganjalnya di mana kita tidak bisa menyalahkan pihak satu dan pihak yang lain. Akan tetapi kalau kita flashback ke belakang, dusun Silir Baru ini memang luas. Dan menurut saya jangan ada dikotomi wilayah dusun, sehingga di dalam memperjuangkan program-programnya itu ada dusun yang berlabel Intan, ada dusun yang berlabel Perak. Selama ini teman-teman diam, bukan berarti tidak mempunyai gagasan, tetapi diam dalam arti mencermati. Kemarin setelah diskusi, pada prinsipnya, kenapa sih kalau programnya dusun kan dusun Silir Baru banyak mentangnya dengan tidaknya. Tetapi kita tidak menyalahkan dusun yang berlabel Intan. Ketika mengusulkan ada tanggapan, kita tidak menyalahkan dusunnya. Memang itu kewajiban perusahaan, akan tetapi ada keseimbangan. Monggo Bu Kades, kalau memang ingin memperjuangkan desa Sumberakun secara utuh, mari kita cek, jangan sampai ada dusun yang berlabel Intan dengan dusun yang berlabel Perak. Kita sama. Tambang ada di desa Sumberakun. Sumberakun ada 4 dusun. Semuanya usulan itu harus disamakan. Dalam arti yang nggak menuntut kita harus mendapat sate, tidak. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada Bu Kades, teman-teman ini sudah pernah mengusulkan beberapa usulan. Itu sebelum manajemen yang sekarang, terutama teman-teman mengusulkan irigasi di Panorama. Pada saat itu SPK sudah turun,
tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasi karena ada perubahan manajemen. Kita sadar itu. Kemudian bahu jalan di Pak Rawo ke timur, proposal sudah dikawal oleh Kadus Hilir Baru. Kemudian penerangan lampu jalan dari Romi sampai ke kantor CSR itu sudah innalillahi lama. Diusulkan hanya ada tanggapan-tanggapan. Nah, ini bagian daripada embrio teman-teman yang merasa kecewa, Bu Kades. Maka mohon saya berharap secara tegas, jelas, pasti bahwa apa yang menjadi keinginan teman-teman ini bisa diadvokasi dan bisa direalisasi. Perkara nanti teman-teman minta sosialisasi, itu kewenangan yang mempunyai kewajiban melakukan. Akan tetapi teman-teman kesini yang jelas membawa agenda lama. Mungkin dengan Bu Kades berani mengatakan secara tegas, jelas, pasti ini bagian sedikit mengimunisasi kekecewaan teman-teman itu. Dan itu akan kita tunggu perjuangan Bu Kades. Tapi yang jelas Bu, kami datang Pak Babinsa, Pak Babimas dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik. Maka kami datang dengan beretika, bermoral. Tidak mungkin kami akan melakukan sikap, tindakan, ucapan yang sampai melanggar norma-norma itu. Karena kami siap mengawal teman-teman sepanjang tidak bertentangan dengan etika, norma, peraturan, dan perundang-undangan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Babinka yang sudah sedia mengawal teman-teman ini, baik dari kepolisian, dari Kuramil, dan kepala desa yang mau menerima kami untuk dialog. Kedepannya bisa kita lanjutkan sebagaimana keinginan teman-teman. Karena itu, Bu Kades, Bapak-bapak semua yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi salahan itu gak mungkin turai tanda tangan menghadirkan salahan. Jadi salahan itu yang menghadirkan bukan Bu Kepala Desa. Yang kita tanda tangan itu MOU, kesepakatan permintaan yang tertulis di situ. Paham ya? Jangan dibudek-budek. Kok sih gak seneng malah bunder, gitu loh. Karena sudah ada penjelasan dari kabupaten bahwasannya tambang akan ada pengembangan. Kades segera membuat MOU kesepakatan opo sing dijaluk masyarakat. Itu nggih, jelas nggih? Jawabannya itu Pak Bapak. Jadi MOU itu yang ditandatangani Bu Kades. Kalau masalah-salah omongan dan lain-lain pengembangan wilayah itu yang membolehkan itu bukan saya, pemerintah pusat. Sekarang kalau saya oke, tapi di sini dampaknya besar, apa yang ditambang? Tidak. Ditambang itu kajian-kajian sudah dikaji oleh pemerintah pusat. Nyatanya di sini tambang berpuluh-puluh tahun juga dampaknya nggak ada. Dampaknya cuma kemiskinan aja yang beberapa persen yang belum selesai. Kan begitu. Gak apa badan kok ngamun gitu. Jadi saya bilang ke jenengan di sini, ayo kalau tambang itu mau nambang di mana-mana kita nggak bisa ngomong salahan. Itu kan pengembangan. Saya baca itu nanti. Itu yang menjadi jawaban saya. Yang kedua, apa yang jenengan harapkan? Aku sudah membuka. Ayo kapan-kapan diskusi bareng Bu Lurah. Diskusi sing penak, karepe piye nyapo terus bagaimana. Setuju napa mboten? Rasa-rasa nek ngomong rumah sakit. Lho rene kok jaluk mau politikario setuju. Lemes lho. Gitu loh, nggih? Jelas nggih? Semakin dekat dengan saya, semakin tahu apa kemauan sampean. Baru nanti apa yang jenengan mau kita bareng-bareng nanti ada diskusi bersama di kelompok-kelompok, membuat kelompok yang disampaikan Pak Linus Kota. Kalau jenengan mau minta apa tadi sosialisasi yang terbuka, kirim surat yang jawab bukan saya.
Tapi tadi sudah saya sampaikan, sosialisasi itu sebetulnya kenapa perusahaan tidak mau rame umpamanya ya? Rame itu tidak membuahkan hasil. Seperti dulu zamannya Pak Anas kan pernah sosialisasi di Subormulia. Tapi ini wacana saya aja. Tapi yang jenengan seperti ini, ayo pikiran sampai di matangnya apa karepe. Gitu aja loh. Nanti nggih Pak Ali nggih, mungkin cukup dari saya, dari jenengan. Satu lagi, monggo. Wah ini bayang. Pilihannya tadi itu bener. Apa nih? Wonten malih? Sudah selesai? Itu Sudah nggih? sampun. Jadi gini, Nggih. jadi gini, ayo ngomong-ngomongan sing penak. Bener nggih? Ayo ngomong-ngomongan sing penak. Tak kawal arep sampean. Siap nggih? Sedikit menambahkan, jadi aku tadi jadi sedikit menambahkan, saya sebagai ketua BPD, nah ini beberapa bulan, paling 2 bulan terakhir ini sering didatangi kawan-kawan warga Sumbagung yang minta tanda tangan proposal. Harapan kami jenengan selain baru sing cukup dek karo daerah tambang, ya ayo sampai apa yang katakan Bu Adi tadi, sampai ketinggalan gitu. Ayo segera proses ini yang kemarin yang dulu lupakan. Sekarang kita mulai yang baru lagi, ini program baru. Nah nanti kalau bikin proposal, nanti konsultasi dengan Pak Anang bisa di situ. Kumpung durung nanti proposal dibalik nih, karena selama ini yang ke saya itu wes diajak nih Rono tapi balik. Nah, cantumkan juga di situ ketua BPD dan nggak bolak balik. Nanti koordinasi dengan Mas Anang ini sering buat proposal, gitu. Sering buat proposal membuatkan dan nanti kawan kami bisa dibantu Pak Anang. Bantu saya ini proposal benar itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Oke. Ini biar rapatnya efektif, efisien, mantap, padat, jelas. Karena ini Jumat. Segitu aja bersifat babin saya. Jadi begini Bu Gades, penjelasan penjenengan saya selalu mendampingi teman-teman bisa kami terima, kami pahami. Namun kalau proposal jangan saya diarahkan koordinasi dengan Mas Anang. Loh Mas Anang takoni bingung ya, susah malah nih. Sing ditakon bingung, si takon apa mumet ya nggih. Sudah. Itu ada, makanya saya minta nanti leadershipnya desa Sumbagung ada kepala desa. Kalau memang kepala desa siap, berani, menjawab tegas, pasti kami tunggu kapan bukan ketemu kami untuk membicarakan tentang kemakmuran desa Sumbagung khususnya dusun Sumbagung. Siap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih wonten malih ingkang silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil angkal manfaat itu. Lingkungan dan sumber khusus buat saking kula mewakili Jaga Sedaya boten wonten atur kata ingkang kirang pas kula dari Jaga Sedaya pangapunten ingkang kathah bisa saking kula pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rawuh jenengan. Saya sayang jenengan, saya akan perjuangkan jenengan. Di sini temuan jenengan apa, saya akan perjuangkan. Saya siap memperjuangkan jenengan. Yang tadi, mohon doanya Pak Kris, apa yang kita harapkan biar terkabul. Mohon Pak Kris. Monggo didoa dulu. Fatihah.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم khususan Sayyidina Maulana Syarif Al-Jalani radhiyallahu anhu sama segala kewajiban Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbil alamin. Khususan Terima kasih dengan berakhirnya doa maka kami pulang pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.